Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 14 April tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah sulukku, sehingga hatiku teguh. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu malam hari ini Tuhan, mensyukuri berkat pemeliharaanmu yang tidak pernah kunjung habis bagi kami. Kami akui bahwa kami ini adalah orang berdosa, dan kami bersyukur anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus telah memulihkan kami ketika kami datang kepadamu dengan hati yang terkoyak, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menyatakan pertobatan di hadapan-Mu. Malam ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Buatlah kami mengerti akan firman-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus, kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teks Alkitab yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 19. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 19. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Hasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun.
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, dari segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patut malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah mendengar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba-Mu itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkan firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengar suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlaku dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua yang ada di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah itu dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku,
Arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh sebab Engkau sendiri Allah, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Amin. Pentingnya belajar firman Tuhan dan berdoa. Di kelas sekolah minggu, ada satu lagu atau pujian yang diajarkan. Betapa pentingnya setiap hari belajar firman Tuhan dan berdoa. Penggalan syair dari lagu itu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Penggalan lagu ini sangat akrab dalam pendengaran kita karena anak-anak sekolah minggu sering menyanyikan pujian itu. Nah, pertanyaan penting saudara-saudara, apakah lagu ini betul-betul menumbuhkan iman kita kepada Tuhan? Atau apakah pujian ini telah membentuk anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin atau tekun membaca Alkitab firman Tuhan setiap hari, dan firman itu menumbuhkan iman percayanya kepada Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini, Daniel melakukan dua hal yang sangat penting, layaknya orang yang beriman, terutama dalam menghadapi pergumulan bersama dengan bangsanya yang berada di dalam pembuangan. Dalam ayat yang kedua, dia sungguh-sungguh mempelajari kitab suci dan menaikkan doa dengan berpedoman pada firman Tuhan itu sendiri. Menaikkan doa kepada Tuhan bukan berdasarkan jasa-jasanya, tetapi berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Penyelidikan kita terhadap firman Tuhan pada malam hari ini, Daniel merespons dengan berdoa sambil berpuasa bagi keadaan yang dialami oleh bangsanya dan terhadap kehendak Tuhan. Doa Daniel berisi pengakuan dosa dan kesadaran bahwa apa yang dialami bangsa Israel adalah akibat dari dosa mereka. Ayat 4 sampai ayat 14. Dan yang kedua, permohonan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni mereka. Jadi ada dua hal, saudara-saudara, inti dari doa Daniel kepada Tuhan. Yang pertama, dia sungguh-sungguh sadar akan dosanya dan dosa Israel di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah memohon belas kasihan dari Tuhan untuk mengampuni mereka. Pertobatan serta permohonan pengampunan dosa yang disampaikan kepada Allah tidak didasarkan pada kebaikan dirinya dan kondisi umat Israel. Mungkin Anda pernah berdoa kepada Tuhan dan saudara menyebut jasa-jasa yang telah saudara lakukan. Tetapi Daniel tidaklah demikian. Semua didasarkan pada hasil penyelidikannya terhadap kitab suci, yakni pada sifat dan karakter Allah sendiri. Dari firman Tuhan ini kita belajar memahami bahwa berdoa seperti Daniel adalah hal yang sangat penting untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cara yang dilakukan Daniel dapat kita teladani dalam hidup kita setiap hari. Bukan sekedar membaca Alkitab begitu saja, namun perlu lebih dalam menghayatinya.
berdoa dengan benar, kita akan yakin bahwa kita akan sanggup dan mampu menghadapi berbagai persoalan-persoalan dengan cara pandang yang positif. Dengan terlebih dahulu ketika kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita berkaca pada firman Tuhan. Saudara, tetaplah belajar firman Tuhan dan hiduplah di dalam doa, agar supaya saudara mendapat kekuatan baru dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Mari kita berdoa. Pada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini kau boleh mendengarkan firman-Mu. Belajar pada Daniel betapa pentingnya menjalani kehidupan ini dalam terang firman Tuhan dan doa. Terima kasih Bapa di surga, firman ini meneguhkan dan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan. Alkitab berbicara mereka menjalaninya selama 70 tahun. Bapa, terima kasih atas firman-Mu ini. Harapan kami bahwa semua anggota keluarga kami menjadi anggota keluarga yang rindu, rajin membaca Alkitab, dan juga menggumuli segala sesuatu dalam doa kepada Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, mendoakan anggota keluarga masing-masing kami, baik suami, istri, orang tua dan anak, orang-orang yang terdekat bersama-sama dengan kami. Tuhan berkenan untuk menopang dan memberkati mereka. Kami berdoa bersama saudara-saudara kami yang dalam minggu ini sangat bergumul karena tidak mempunyai cukup makan dan minum, sedang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan mereka tidak berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Perkenankan malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Demikian juga saudara kami, keluarga kami yang berduka. Tuhan hiburkan. Kami bersama-sama berdoa, mendoakan saudara kami, keluarga Pias Muji, Biti Kakak, yang berduka karena orang tua mereka meninggal dunia di Toraja. Tuhan hibur dan kuatkan segenap keluarga. Kami berdoa
mendoakan pelaksanaan program kerja di tengah jemaat. Tuhan tuntun hamba-hambamu para majelis gereja, pengurus OIG, untuk bekerja sama mengangkat tugas pelayanan ini. Kami datang kepadamu Tuhan berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang untuk sementara waktu tidak tinggal bersama dengan keluarga oleh karena pekerjaan, usaha, tugas atau dinas yang mereka sedang lakukan. Lindungi baik pergi dan pulangnya mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam ini. Berdoa mengucap syukur bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Kami sebut di dalam doa Ibu Winda Payung, Yoel Kambandali, Bapak Wawan Gunawan, Otnil Rombe Payung, Bapak Edward Melolo, Erol Toding Datu, Ibu Emiliana, Ibu Alfrida Tibarang, Kensi Adi Aprilo, Ibu Fidelia Lamba Sarungu. Demikian juga saudara kami yang bertambah lagi usia pernikahan mereka. Bapak Ishak Limbu dan Ibu Maria Limbong, Bapak Sordi Tandiring dan Ibu Novita Caroline Andreas. Kiranya dengan pertambahan usia pernikahan ini, mereka semakin bahagia dan teguh dalam rumah tangga, sekalipun cobaan dan godaan diperhadapkan kepada mereka. Tetapi janji yang telah mereka ikrarkan di hadapan Tuhan menjadi pengikat yang kuat. Tuhan, berkatilah bangsa kami, negara kami, kota di mana kami berdiam. Biarlah semuanya itu kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat diwujud nyatakan. Tuhan juga yang akan tetap menyertai hamba-hambamu yang mempersiapkan program ini. Tuhan berkati mereka dalam masa mudanya dan dalam pekerjaannya. Kami berdoa apa yang mereka lakukan dan kerjakan dalam pelayanan ini semuanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami istirahat malam ini mohon perlindungan-Mu. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, sakit penyakit roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Perkasaku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu,
Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.